Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Haleluya. Bilang sama-sama saya, God is good all the time. And all the time, God is good. Puji nama Tuhan. Yuk kita mulai doa bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang malam tadi dan kami bangun pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami bergembira karena Tuhan, kami percaya ketika kami menyembah, kami mendengar firman Tuhan pasti senang sebab kami mau mendengar akan tuntunan Tuhan. Bapak berkati setiap kami, biar kami berharap terus kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja, sampai hari ini Engkau bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan berkati kami. Haleluya, katakan sama-sama amin. Haleluya. Thank you Lord. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan dengan yakin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
Yesus sertaku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terkadang dalam hidup ini kabar yang mengejutkan, kabar yang tidak enak, entah itu kabar duka atau berita apapun, membuat kita goyah, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita menduga-duga, membuat kita berasumsi yang tidak-tidak. Oleh sebab itu saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama percaya lagi kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Walaupun saat ini engkau belum atau tidak mendengar kabar yang mungkin buruk atau apapun, tetapi saya mau katakan kepada Bapak Saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam kekeringanmu, di dalam kesusahanmu, di dalam apapun tetap percaya kepada Tuhan. Ada pengharapan yang baru di dalam Dia. Ada kasih setianya yang menyertai kita. Oleh sebab itu kita mau katakan sama-sama, walaupun 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, Engkau harapan kami Tuhan. Oh, kami percaya masa depan kami di dalam-Mu. Kau yang menjamin semua Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
setiap kita datang kepada Tuhan, bersyukur untuk segala sesuatu, bersyukur untuk masa depanmu. Ya benar, bersyukur untuk masa depanmu yang Tuhan telah jadikan indah. Bersyukur pagi ini. Haleluya. Bersyukur dalam kekuranganmu, bersyukur dalam sakitmu, bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan. Dia melihat hatimu hari ini, saat ini. Dia melihat jiwa. Haleluya, kami percaya. Oh, Kau penghiburan, Kau kekuatan setiap kami, Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan beri untuk setiap kita. Oleh sebab itu mari sama-sama kita memuji Dia, bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pujian pengagungan kami naikkan di hadirat-Mu. Yesus, bekerjalah. Kau Tuhan yang selalu menyediakan yang terindah dan terbaik buat kami. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut, sebab pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Thank you Lord. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, amin, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Dengan iman katakan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Yang percaya kepada Tuhan, boleh kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Jesus, thank you Jesus. Kau baik bagi setiap kami, Tuhan. Kaulah harapan setiap kami. Kau gunung batu kami. Apapun yang kami lewati, kami mau melewatinya bersama dengan Tuhan. Enggak peduli saat ini kami menang atau kalah, atau kami di tengah-tengahnya Tuhan, atau ketidakjelasan. Tapi satu hal yang kami mau percaya, kami tetap berharap kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang membuat kami mengerti akan tujuan kami di bumi ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, biar kami mengerti akan rencana-Mu, dan kami penuh berharap kepada Tuhan. In Jesus' name we pray. Say amen. Haleluya. Haleluya. Seberapa banyak di sini yang tetap berharap kepada Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. God is good all the time. Amin. Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita belajar akan firman Tuhan dari satu ayat. Ya, pagi hari ini kita sebentar saja karena kita mau ibadah untuk kenaikan Yesus Kristus, ya, memperingati. Yuk kita buka dalam Roma pasal 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya bacakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, hari-hari ini apakah kita masih punya pengharapan kepada Tuhan? Amin. Yang punya pengharapan boleh lambaikan tangan. Wow, dahsyat. Ya, walaupun kecil mungkin pengharapan itu, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia bisa mengecewakan. Kalau kita berharap kepada orang tua kita atau anak kita atau siapapun, itu bisa mengecewakan. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita sedikit pun. Amin. Ya, dikatakan di sini bersukacitalah. Saya mau fokus dulu di bersukacita. Hari-hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara, Tuhan menggiring kita untuk kita tetap punya pengharapan. Dan ketika kita punya pengharapan, seharusnya kita bisa bersukacita. Walaupun di tengah masalah, walaupun di tengah tekanan, walaupun di tengah persoalan, walaupun di tengah sakit penyakit, walaupun di tengah aniaya, walaupun di tengah pergumulan yang begitu berat, tapi kita bisa bersukacita. Ya, kalau kita bisa bersukacita, itu artinya Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita sulit untuk bersukacita, ayo naikkan level pengharapanmu kepada Tuhan. Banyakin berharap sama Tuhan. Artinya kalau kita banyakin berharap sama Tuhan, kita harus banyak berdoa, banyak membaca firman, merenungkan firman. Ya, betul? Kalau kita nggak isi hidup kita dengan hal-hal yang rohani, maka harapan kita akan sirna, Bapak Ibu Saudara. Kalau harapan kita sirna, maka kita sulit untuk bersukacita.
Nah, di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Kalau saya bacakan dalam terjemahan lain dikatakan begini. Hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Artinya kalau kita berharap kepada Tuhan, jangan dengan sedih hati. Kenapa kamu sedih hati berharap sama Tuhan? Ditanya sama hamba Tuhannya. Ya, soalnya manusia gak ada yang bisa diandalkan. Cuman Tuhan sajalah, saya pasrah. Nah, begini ya. Tuhan, mungkin kalau boleh saya bilang, belum terlalu suka kalau kita hanya pasrah saja. Artinya kita gak punya pengharapan sama Tuhan. Ya pasrah aja lah, Tuhan mau bawa kemana. Ya kan? Tapi kalau kita punya rasa gembira berharap sama Tuhan, yes, aku percaya, ya, Bapakku di sorga pasti akan mengerjakan pekerjaan yang terbaik buatku. Aku tetap memuji Dia, aku tetap menyembah Dia, aku tetap berdoa kepada Dia dan bergembira. Dan aku bersuka cita, aku tetap bisa tersenyum. Bahkan aku bisa menertawakan masalahku. Ya, kalau masalah itu mengejek dan menertawakan Bapak Ibu Saudara, gampang, tertawakan juga dia. Katakan begini, hei masalah, kamu tidak berkuasa dalam hidupku satu titik pun, satu detik pun. Tetapi Tuhan yang berkuasa untuk menaklukkanmu. Ya, karena aku melihat di balik engkau ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dan saya percaya masalahmu akan berhenti menertawakanmu. Loh, kita anak raja loh. Ya, kita punya masa depan, amin. Ya, kita sudah nyanyikan tadi, Dia tidak pernah gagal untuk membentuk masa depan kita. Saya lanjutkan lagi. Sabarlah dalam kesesakan. Mungkin hari-hari ini keadaanmu menyesakkanmu. Keadaanmu menekanmu. Keadaanmu membuat engkau sulit untuk mengambil keputusan. Tapi saya yakin dan percaya, ketika engkau berharap, ketika engkau menyembah Dia, ketika engkau berdoa, ketika engkau benar-benar berserah penuh kepada Dia, Dia jauh sebelum engkau berdoa sudah mengerjakan yang terbaik buat setiap kita. Katakan amin. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, sabarlah di dalam kesusahan. Apa kesusahanmu hari-hari ini? Ekonomikah? Atau keluargamu menolakmu? Atau keluargamu menghakimimu? Atau apa lagi? Ya, masalah yang lain yang membuat engkau sukar untuk datang kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Ya, it's okay, gak apa-apa. Apapun jenis masalah itu, tetaplah kita harus bersabar. Tapi bagaimana kunci untuk bersabar? Yaitu berharap kepada Tuhan. Pertama-tama kita harus berharap di dalam iman kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, hari-hari ini kita sedang dimurnikan. Kita sedang melewati fase demi fase. Bukan hanya Bapak Ibu yang melewati, kami pun melewati. Ya, Pastor Eni juga sedang melewati fase-fase itu. Bapak Ibu Saudara, itu gak enak loh. Saya melihat dia, saya bilang begini, kamu yang sabar, saya bilang. Pasti kita bisa melewati ini semua. Pasti. Ya. Ya, saya dengan Eni, kami harus saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, betapa indahnya kalau kita, ya, suami dan istri saling menguatkan, saling mendukung di dalam Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin istrinya atau suaminya, ya, engkau bergumul akan mereka, it's okay, enggak apa-apa. Bergumul di dalam hadirat Tuhan. Bergumul di dalam kehendak Tuhan. Pasti kita semuanya bisa melewati fase-fase ini. Dan seketika duka cita itu kita lewati, nantinya Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan. Damai, sejahtera, kekuatan, bahkan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang setuju katakan yes. Ini saya senang sekali nih, Oksan pagi-pagi sudah bangun dia. Ya, ya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ini, anak ini Bapak Ibu Saudara,
Dia berharap sama papa mamanya. Seperti itulah kita berharap kepada Tuhan. Dia nggak peduli masalah dia. Dia nggak peduli kalau dia sakit. Dia batuk. Dia pernah batuk loh. Parah banget batuknya. Betul ya Pak, Bu? Pak Robi, Bu Kartini? Sampai kita doakan. Saya melihat sendiri. Nggak tega saya lihat anak kecil batuknya sampai segitu. Malam-malam dia muntah, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia nggak fokus sama sakitnya. Dia fokus sama papa mamanya. Yang penting papa mamanya, orang tuanya ada di sampingnya dan dia tenang. Dia nggak peduli nyawanya, dia nggak peduli apapun yang dia hadapi. Seperti itulah harusnya kita berharap kepada Tuhan. Ya, kita berharap kepada Dia. Jangan sampai kita komplain. Ya, ini anak-anak begini, dia nggak pernah komplain. Dia nggak pernah komplain. Dia nggak pernah komplain. Ih, makanannya nggak enak, enggak. Dia taunya nganga aam. Dia taunya seperti itu. Ya. Dia nggak komplain. Oleh sebab itu yuk kita belajar pagi hari ini berharap sama Tuhan. Nggak peduli apapun yang kita lewati, kita mau berharap, kita mau bersabar, ya. Dan di sini dikatakan dan bertekunlah di dalam doa. Bagaimana mungkin kita mau bertekun dalam doa kalau kita tidak mengalami ujian, Bapak Ibu Saudara? Halo? Gimana mungkin kalau kita mau bertekun tapi kita nggak mengalami masalah? Kalau kita nggak mengalami ujian, kalau kita mengalami happy terus, kita akan terjerumus di dalam dosa. Makanya Tuhan membiarkan masalah itu datang untuk menguji kita. Tetapi kalau masalah itu datang terus, ya, dan kita tidak mengalami damai sejahtera, ingat baik-baik, uji itu kemungkinan kitalah yang mencari masalah. Harusnya masalah itu mendatangkan bisa sukacita, bisa damai sejahtera. Bahkan kekuatan Tuhan limpahkan buat kita. Tidak sedikit dari hamba Tuhan di mana suaminya pulang ke rumah Tuhan, atau istrinya atau anaknya pulang ke rumah Tuhan, atau orang tuanya pulang ke rumah Tuhan, dan mereka tetap bisa berharap kepada Tuhan. Itu artinya pikiran mereka sudah terarah ke atas, ke perkara-perkara yang di atas. Kalau kita terus aja memikirkan perkara yang di bumi, kita nggak akan pernah bisa berharap kepada Tuhan dengan baik. Ayo pagi hari ini, saya ingin mengajak dalam waktu yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap menyembah Dia. Kita tetap meninggikan Dia. Kita tetap berharap. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kalau Dia naik, Bapak Ibu Saudara, kita juga akan naik. Kalau Dia terangkat ke sorga, kita juga akan terangkat ke sorga. Katakan amin. Ya, jangan pikir kita akan selamanya di bumi. Ayo luruskan pikiran kita seperti yang sorga mau. Malaikat berkata, kalau engkau hari ini melihat Dia terangkat ke sorga, ketahuilah Dia akan kembali dengan cara yang sama. Itu di Kisah Rasul dikatakan begitu. Artinya apa? Dialah pengharapan kita. Oh, saya setiap kali kalau teringat akan Yesus akan datang ke bumi, menjemput kita di awan-awan, saya bisa terharu, Bapak Ibu Saudara. Gak tahu kenapa. Karena cuma satu doa saya dari dulu, Tuhan, jika Engkau datang kelak, jemput kami juga. Satu jemaat, satu RT ini Tuhan. Jemput setiap kami di awan-awan permai. Oleh sebab itu, jangan kita gak berharap sama Tuhan. Yuk pagi ini kita berharap kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah berharap kepada Tuhan, ayo kuatkan lagi pengharapan kita. Penuhkan lagi pengharapan kita. Jangan sampai pengharapan itu diambil oleh singa yang mengaum, yang ingin menelan setiap anak-anak Tuhan. Jangan sampai. Ya, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini yang singkat.
Hamba berdoa biar setiap kami memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu, kuatkan setiap kami, agar kami memiliki sudut pandangnya Tuhan, di mana masalah itu membuat kami bersabar dan bertekun di dalam doa. Dan sebelum semuanya itu terjadi, kami mau berharap hanya kepada Tuhan. Harapan kami ada di dalam tangan Bapa di sorga. Apapun yang kami alami saat-saat ini, hamba mau berdoa Tuhan, biar perkenanan Tuhan tidak berubah dalam hidup kami. Terus saja mengalir dan mengalir dan mengalir, membaharui hidup kami. Bapa berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Mari Oksa berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sampai pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami bersama-sama memuji menyembah nama-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kau berkatilah bangsa dan negara kami, melawat bangsa dan negara kami Bapa. Kau jauhkanlah bangsa dan negara kami dari bencana yang membuat kami tidak berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, memberkatilah pemimpin kami dari pusat hingga pelosok ya Bapa. Berikanlah mereka akal budi hikmat pekerti, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Palangkaraya Bapa, kota kami. Tutup bungkus kota kami ya Tuhan, biarlah kota kami dapat menjadi pusat hadirat-Mu, dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa kami sekitar ya Tuhan. Begitu juga dengan gereja-gereja kami ya Tuhan, yang ada di Geobos dan yang di Basecamp. Tutup bungkus segala lewat kami, biarlah gereja ini dapat menjadi dampak, dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Kau tutup bungkus kami ya Bapa, biarlah kami juga sebagai jemaat dapat memuji menyembah-Mu dan tetap melayani Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk Pastor Alfa dan sekeluarga. Kau tutup bungkus mereka ya Tuhan, Kau pakai mereka, Engkau urapilah mereka ya Tuhan. Tutup bungkus segala mereka ya Tuhan. Kau cukupkanlah kiranya apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Itu juga dengan Pak Sumerman ya Tuhan. Berkatilah mereka, biarlah pelayanan mereka dapat berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kau juga tutup bungkus lawat mereka ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gereja kami yang ada di Geobos. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan tukang mereka ya Bapa. Biarlah mereka dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Kau tutup bungkus mereka, jauhkan mereka dari kecelakaan bahaya ya Bapa. Biarlah gereja kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi orang sekitar kami ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Nanti juga kami akan beribadah ya Tuhan, Kau tutup bungkus segala lewat kami, biar berkatilah kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan kami yang kami panjatkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepas kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Serapim Oksa ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa kita jam 9 pagi kita ibadah ya. Ayo jangan telat datang ya. Dan kita akan sediakan juga online. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat pagi. Mana Oksan? Mana Oksan? Halo. Oksan. Ini roti. Nah, halo. Shalom. Dadah. Nah, Glenn, ini Glenn. Ini Glenn. Ya. Nah. Dadah. God bless you ya semuanya, Tuhan berkati. Semangat pagi. semua. Desi.